Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ari Widya Utami, NIM 2018008044, dan teman saya ada Fendi Bastian 2018008116. Kemudian ada Muhammad Iqbal Haras 2018008110, dan yang terakhir ada Made Sefka Lesmana 2018008070. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai aktivitas-aktivitas dalam perubahan organisasi. Nah, adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu ada 4 pokok. Yang pertama ada perubahan organisasi, dan yang kedua ada penolakan organisasi, dan yang ketiga ada membangun dukungan politik, dan yang terakhir ada evaluasi intervensi pengembangan organisasi. Baik, pemateri pertama akan saya sampaikan sendiri oleh Ari Widya Utami, yaitu yang pertama ada pengertian perubahan organisasi. Jadi sebenarnya apa sih perubahan organisasi itu? Nah, ini adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh organisasi dalam melakukan aktivitasnya, dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Nah, jadi secara sederhana ini yang namanya perubahan berarti itu ada suatu perubahan, ada suatu yang berubah. Nah, suatu proses di mana organisasi itu berpindah, ada yang berubah dari yang keadaan yang sekarang menuju keadaan di masa depan. Yang diinginkan itu untuk meningkatkan efektivitas organisasi itu sendiri. Nah, jadi perubahan yang terjadi itu terjadi di dalam dan di luar organisasi, baik itu tingkat individu maupun kelompok. Nah, sifatnya itu apa? Sifatnya itu bertahap, tapi continue, tidak langsung bres gitu. Nah, langsung topik yang kedua, ada konsep perubahan organisasional. Nah, di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu mulai merasakan adanya masalah, kemudian adanya tekanan, kemudian adanya desakan, dan kebutuhan akan perubahan. Nah, biasanya itu ditandai dengan adanya apa? Yang pertama ada penurunan produktivitas, kemudian ada volume penjualan dan laba, kemudian ada perputaran tenaga kerja yang tinggi, kemudian ada kalahnya persaingan dalam pasar, dan lain-lain. Nah, adanya hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan tadi, itu mau tidak mau pihak organisasi atau perusahaan itu harus melakukan perubahan. Nah, di sini ada dua faktor, teman-teman. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Kalau internal jelas dari dalam perusahaan itu sendiri. Kalau eksternal berarti dari luar perusahaan. Nah, internal itu yang pertama ada perilaku karyawan. Nah, sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan itu sangat penting, teman-teman. Nah, jika dalam menjalankan aktivitas SDM-nya itu kurang, maka itu akan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Nah, misalkan gini, adanya penurunan produktivitas, kemudian banyak karyawan yang loyo, kemudian semangatnya menurun, dan lain-lain. Nah, itu perlu adanya evaluasi, apa sih yang kurang, kemudian apa sih yang harus dirubah supaya tidak terjadi hal-hal tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua ada tujuan dalam suatu organisasi itu dapat berubah, maka perlu dilakukan perombakan atau perubahan dalam organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada strategi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, nah dapat dilihat nih sekarang ini itu apa-apa serba online ya, teman-teman. Nah, mau tidak mau suatu organisasi atau perusahaan itu harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu ada strategi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, itu dapat dilihat. Nah, sekarang itu apa-apa serba online. Nah, mau tidak mau pihak perusahaan atau organisasi itu
harus merubah strateginya. Misalkan dalam hal pemasaran nih teman-teman, yang tadinya konvensional biasa, itu sekarang bisa dirubah, merambah ke dunia digital, bisa melalui sosial media seperti Instagram, ada Facebook, ada Twitter, TikTok dan lain-lain. Nah, perusahaan itu melakukan perubahan strategi agar dapat bertahan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada kebijakan manajerial. Nah, kebijakan manajerial itu yang menuntut adanya perubahan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian ada faktor yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berarti faktor yang dari luar perusahaan. Ini ada politik, hukum, ekonomi, teknologi, bla bla bla. Nah, yang pertama itu ada politik dan hukum. Nah, dari sisi politik itu ada yang beranggapan bahwa barang siapa dapat menguasai politik dalam suatu masyarakat atau negara, itu maka dia punya kekuasaan. Jadi adanya politik yang mengalami perubahan, kita itu sebagai pihak organisasi atau perusahaan itu bisa menyesuaikan perubahan tersebut. Kemudian ada hukum. Nah, hukum, namanya hukum itu kan pasti ada ketentuan yang berlaku. Nah, yang harus ditaati oleh setiap orang termasuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sebuah organisasi atau perusahaan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan hukum yang ada. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Nah, kondisi perekonomian yang berubah-ubah kemudian tidak dapat diprediksi itu dapat memaksakan suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan suatu perubahan yang adaptif. Adaptif itu penyesuaian, menyesuaikan dengan keadaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Nah, teknologi itu hal yang harus diikuti oleh organisasi atau perusahaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengatasi persaingan. Nah, perubahan teknologi itu harus dapat dijawab oleh organisasi atau perusahaan itu untuk dapat mensejajarkan diri dalam persaingan. Jika tidak, maka akan menghambat kinerja organisasi tersebut. Kemudian ada pasar. Nah, pasar itu kondisi pasar yang berubah-ubah yang menuntut untuk dilakukannya adanya perubahan di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada lingkungan. Nih, lagi hot nih. Lingkungan itu perubahan lingkungan. Contohnya seperti ini. Sekarang masa pandemi nih, apa-apa serba online, kemudian ada penerapan protokol kesehatan, ada work from home, kemudian social distancing. Nah, hal tersebut itu menuntut perusahaan untuk beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Misalkan sekarang rapat apa-apa online, kemudian semua pekerjaan dilakukan di dalam ruangan di rumah tanpa adanya kerumunan, seperti itu. Itu faktor-faktor tersebut itu dapat terjadi perubahan organisasi, seperti itu. Selanjutnya ada faktor perubahan organisasi. Ini ada 6 faktor, teman-teman. Yang pertama ada tujuan dan strategi. Nah, organisasi itu merubah tujuan dan strategi itu guna mencapai tujuan yang lain. Kemudian yang kedua, teknologi. Nah, perubahan itu dituntut untuk menyesuaikan teknologi yang ada. Misalkan dari konvensional menuju modern, seperti itu. Yang ketiga ada pendesainan pekerjaan. Nah, di sini ada pendesainan ulang terhadap pekerjaan, baik itu kelompok maupun individu, untuk membuat variasi dan umpan balik yang baik. Kemudian yang keempat ada struktur. Itu perubahan secara struktural itu mencakup modifikasi dalam peraturan, kebijaksanaan dan prosedur. Kemudian ada proses. Nah, suatu proses dasar di mana suatu pekerjaan yang dilaksanakan itu dapat berubah. Dan yang terakhir orang-orangnya nih. Orang-orang itu bisa
mengakibatkan perubahan dalam organisasi seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, nah ini ada tujuan perubahan organisasi apa sih sebenarnya? Kita dari tadi bahas apa itu organisasi, faktor-faktornya. Nah, ini tujuannya itu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan di sisi lain itu mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Baik, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan teman saya, yaitu Fendi Bastian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajukan presentasi dari Mbak Ari Widya Utami, yaitu tentang aktivitas perubahan organisasi. Tiga aktivitas tersebut yaitu unphrasing, change, dan rephrasing. Untuk unphrasing terjadi ketika diketahui adanya suatu keadaan tidak memuaskan yang terjadi pada saat ini. Yang selanjutnya, change terjadi ketika suatu program atau rencana diimplementasikan untuk membawa organisasi dan atau anggotanya kepada keadaan yang lebih memuaskan. Ketiga, rephrasing, suatu keadaan yang ada ketika perilaku, sikap-sikap, dan struktur baru yang telah dikembangkan menjadi penyangga organisasi. Sebuah organisasi lahir ketika beberapa individu dan entrepreneur yang terpanggil mengetahui dan kemudian mengambil manfaat dari adanya peluang dalam menggunakan keahlian dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai. Mereka menaklukkan peluang tersebut dengan mendirikan sebuah organisasi untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa produk atau jasa. Peluang tersebut perlu di-manage dan dipelihara dengan baik jika menginginkan kelangsungan atau stabilitas dan masa hidup organisasi tersebut. Organisasi yang telah berhasil mengatasi keunikan lingkungannya akan mampu menarik sumber daya dalam menghadapi berbagai permasalahan sebagai upaya mempertahankan pertumbuhan dan daya tahannya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bertahan dari kerentanan kelahiran organisasi atau organizational birth. Permasalahan lain timbul pada saat organisasi tumbuh dan ketika organisasi dewasa. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dikelola untuk menghindari awal kemunduran atau kematian. Tahapan perubahan organisasi menurut Grenier itu yang pertama tekanan dan desakan, yang kedua intervensi dan reorientasi, yang ketiga diagnosa dan pengenalan masalah, yang keempat penemuan dan komitmen pada penyelesaian, yang kelima percobaan dan pencarian hasil atau pengujian, yang keenam penguatan dan penerimaan. Keuntungan perubahan organisasi yaitu keputusan menjadi lebih baik, memudahkan memahami tujuan dan sistem kerja baru, menciptakan perasaan memiliki, mengarahkan kembali energi untuk menunjang perubahan, memungkinkan eksperimental, membangun pemahaman yang lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haras dengan NIM 2018-008-110. Saya akan menjelaskan tentang kerugian perubahan organisasional, yaitu membutuhkan banyak waktu dan usaha pada tahap awal, terutama pada saat planning. Pada saat planning harus dipersiapkan dengan matang-matang agar pada saat pelaksanaan minimnya terjadi kegagalan. Yang selanjutnya, mengapa perubahan ditolak? Yang pertama ada organizational resistance. Di dalamnya ada inersia struktural, yaitu penolakan secara terstruktur. Di dalam organisasi ada stabilitas. Apabila adanya perubahan, akan mempengaruhi stabilitas tersebut. Yang selanjutnya ada dampak luas perubahan. Apabila suatu organisasi hanya mengubah satu bagian saja, dapat mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya.
Yang selanjutnya, inersia kelompok kerja. Maksud dari inersia kelompok kerja ini adalah penolakan terhadap kelompok kerja. Apabila ada satu individu yang setuju terhadap perubahan tersebut, maka aturan kelompok punya potensi untuk mencegahnya. Yang selanjutnya, ancaman terhadap keahlian. Maksud dari ancaman terhadap keahlian ini, pola organisasional bisa mengancam keahlian suatu kelompok tertentu. Contohnya, sebelumnya keahlian tersebut menggunakan tenaga manusia, lalu diubah menggunakan mesin. Yang selanjutnya ada ancaman kekuasaan. Ancaman kekuasaan biasanya dialami oleh kaum tingkat atas, contohnya manajer setingkat. Selanjutnya, ancaman alokasi sumber daya. Ini mengancam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sumber dayanya besar. Jadi dapat diasumsikan dapat mengalami pengurangan pekerja. Selanjutnya, individual. Yang pertama ada kebiasaan. Maksud dari kebiasaan di sini yaitu kebiasaan karyawan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, rasa aman. Bisa kita asumsikan dengan rasa nyaman. Apabila suatu karyawan sudah nyaman dengan suatu sistem yang dijalankan, akan susah untuk menerima adanya perubahan. Yang selanjutnya, faktor ekonomi. Maksud dari faktor ekonomi ini upah. Apabila adanya perubahan, tidak menutup kemungkinan ada berubahnya upah. Contohnya, sebelumnya 6 hari bekerja dalam 1 minggu diubah menjadi 5 hari dalam 1 minggu. Itu dapat mempengaruhi upah tersebut. Yang selanjutnya, ketidakpastian. Maksud dari ketidakpastian ini karena perubahan itu tidak dapat diprediksi hasilnya. Yang selanjutnya ada persepsi. Maksud dari persepsi ini adalah pola pikir karyawan terhadap perubahan tersebut. Yang selanjutnya ada mengatasi penolakan atas perubahan. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Maksud dari pendidikan di sini adalah edukasi. Jadi pihak perusahaan perlu mengedukasikan dan mengkomunikasikan alasan secara logis terhadap karyawan mengapa perlunya pihak perusahaan untuk melakukan perubahan ini. Yang kedua ada partisipasi. Pihak perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut. Yang ketiga ada dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen perusahaan kepada karyawan sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari karyawan atas perubahan. Yang terakhir ada negosiasi, manipulasi, dan kooptasi. Negosiasi di sini bisa diasumsikan dengan pihak perusahaan bernegosiasi dengan karyawan dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Dan manipulasi di sini dapat diartikan dengan menyamarkan upaya untuk mempengaruhi karyawan. Dan kooptasi bisa dilakukan dengan cara memberikan ketua dari suatu kelompok tersebut jabatan yang cukup bagus. Yang selanjutnya yaitu membangun dukungan politik. Dalam melakukan perubahan, organisasi harus membangun dukungan eksternal atau build external support. Pemimpin manajerial harus mengembangkan dukungan dari pengawas politik, pemangku kepentingan eksternal kunci, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Made. Terima kasih. Ya, Mahasiswa Lesmana NIM 2018-008-070. Di sini saya akan mempresentasikan peran dukungan eksternal, memaksakan perubahan hukum dan mengendalikan aliran sumber daya vital ke organisasi publik. Organisasi adalah satu hal yang tidak bisa dihindari oleh organisasi publik. Lingkungan organisasi yang dinamis
serta tingginya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas membuat organisasi publik harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Namun, perubahan yang terjadi tidak selalu diterima dengan baik dan justru terjadi perlawanan atau resistensi. Dan materi selanjutnya mengevaluasi intervensi pengembangan organisasi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, penilaian selama intervensi diimplementasikan. Apakah intervensi benar-benar diimplementasikan seperti yang direncanakan? Dan yang kedua, penilaian terhadap proses intervensi diimplementasikan. Apakah intervensi menghasilkan hasil seperti yang diharapkan? Yang kita ketahui, intervensi merupakan sebuah program yang direncanakan dengan maksud membantu sebuah organisasi menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam mengembangkan efektivitas intervensi, organisasi harus mempunyai informasi yang valid terhadap keanggotaannya berdasarkan target utama dari hasil program perubahan terhadap 4 jenis intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama, program yang ditujukan terhadap orang-orang organisasi dan proses interaksi mereka. Dan yang kedua, metode teknostruktural diarahkan pada teknologi, organisasi, dan struktur untuk menghubungkan orang dan teknologi. Dan yang ketiga, intervensi manajemen sumber daya manusia yang bertujuan menginteraksikan orang ke dalam organisasi. Dan yang terakhir, keempat, program strategi diarahkan pada bagaimana organisasi menggunakan sumber daya untuk mendapatkan kompetitif keuntungan dalam lingkungan yang lebih besar. Dan yang selanjutnya, memperoleh umpan balik atau disebut dengan feedback terhadap implementasi intervensi. Implementation feedback yang digunakan sebagai bahan penuntun implementasi. Dan yang kedua, memperoleh umpan balik dari hasil evaluasi yang dilakukan. Informasi yang diperoleh adalah hasil intervensi yang dilakukan, apakah sesuai atau tidak dengan rencana. Di sini umpan balik atau feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan. Ketika seseorang komunikator memberi pesan sedang menyampaikan pesannya, dalam arti singkat, feedback dapat dikatakan sebagai tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Feedback yang ditimbulkan dari proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang dilakukan. Feedback merupakan satu-satunya elemen yang dapat menjaga komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Feedback bisa berupa respon positif atau negatif. Di sini hasil negatif dari umpan balik evaluasi menandakan bahwa diagnosis mengalami kekurangan yang serius atau salah memilih intervensi, dan hasil dari positif menunjukkan bahwa intervensi memberikan hasil sesuai yang diharapkan dan memungkinkan terjadinya institusionalisasi perubahan supaya hasil perubahan dapat menjadi bagian permanen dan organisasi. Dan yang selanjutnya, topik pengukuran umpan balik. Yang pertama, apa yang diukur? Penentuan variabel yang diukur tergantung pada teori dan model yang digunakan. Model yang digunakan harus sesuai dengan bagian inti proses intervensi untuk mendapat hasil maksimal. Dan yang kedua, bagaimana proses pengukuran dilakukan? Di sini ada 2 poin. Yang pertama, validitas atau rasional atau reliabilitas. Di sini validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan validitas berhubungan dengan suatu perubahan mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketetapan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Sekian, terima kasih. Demikian
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, salam dan bahagia.